Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan berbicara tentang gejala saluran kemih bawah dan pembesaran prostat jinak. Kita mulai dulu dari proses kencing. Kontrol pengisian urin pada kandung kemih dan pengosongan kandung kemih dilakukan oleh pusat refleks di sumsum tulang belakang dan oleh pusat berkemih di otak besar. Semua sistem saraf otonom, simpatis ataupun parasimpatis, dan sistem saraf somatik terlibat. Sistem parasimpatis dan neurotransmitter asetilkolin adalah kunci untuk mengontrol kontraksi kandung kemih. Eksitasi saraf panggul merangsang pelepasan asetilkolin yang bekerja pada reseptor kolinergik, muskarinik dan nikotinik yang didistribusikan ke seluruh detrusor dan menyebabkannya berkontraksi. Sistem simpatis dan neurotransmitter noradrenalin dapat mencegah kontraksi kandung kemih selama fase pengisian. Simulasi saraf hipogastrik membuat kontraksi sphinkter internal di leher kandung kemih sehingga membantu mempertahankan kontinensia selama pengisian kandung kemih. Serabut somatik berjalan di nervus pudendus dan pusat berkemih sakral ke dasar panggul dan sphinkter eksterna. Eksitasi nervus pudendus menyebabkan kontraksi voluntar sphinkter eksterna dan penghentian berkemih. Selama pengisian kandung kemih, impuls penghambatan dari pusat berkemih di otak besar ditransmisikan ke pusat berkemih sakral untuk mencegah eksitasi saraf panggul dan menekan kontraksi detrusor. Selama pengisian, saraf hipogastrik dirangsang, detrusor relaksasi dan menyebabkan sphinkter internal berkontraksi. Berkemih voluntar melibatkan aktivasi neuron motorik di medula spinalis sakral yang merangsang serabut saraf parasimpatis pada saraf panggul yang menginduksi kontraksi detrusor dan berkemih. Pada saat yang sama, impuls yang dihantarkan sepanjang nervus pudendus menghambat kontraksi sphinkter eksterna sehingga relaksasi dan tidak lagi mencegah berkemih. Apa itu lower urinary tract symptoms? LUTS atau gejala saluran kencing bawah adalah suatu kondisi yang umum terjadi pada pria dewasa yang mempengaruhi kualitas hidup. Kebanyakan pria pada usia lanjut paling tidak akan mengalami satu gejala LUTS. Gejalanya biasanya ringan dan sering tidak mengganggu. Meskipun pada umumnya gejalanya ringan, LUTS dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Dalam perjalanannya, LUTS dapat menetap dan menjadi progresif atau sebaliknya mereda. Jika kita lihat pada grafik ini, prevalensi LUTS akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Gejala LUTS terbagi menjadi 3 fase. Fase pengisian dengan gejala iritatif, fase pengosongan dengan gejala obstruktif, dan fase setelah berkemih. Gejala iritatif terjadi pada fase pengisian, frekuensi atau kencing sering, urgensi, kencing terburu-buru, inkontinensia, tidak mampu menahan kencing, dan nokturia, terbangun kencing pada malam hari. Gejala obstruktif terjadi pada fase pengosongan kandung kemih. Sulit memulai kencing, kencing terputus-putus, pancaran kencing lemah, mengedan setiap mengeluarkan kencing. Gejala setelah berkemih, kencing tidak tuntas atau tidak lampias dan kencing menetes. Kebanyakan pria mengalami gejala campuran, tetapi tidak semua pria memiliki gejala yang sama. Ditemukan 24,3% pria dengan gejala pada ketiga fase, yaitu gejala fase pengisian, fase pengosongan, dan fase kencing. Didapatkan 9,1% dengan gejala hanya pada fase pengisian, sementara sebesar 12,1% pada gejala fase pengosongan dan hanya 3,0% gejala pada fase setelah kencing. Secara umum diasumsikan penyebab dari lower urinary tract symptom adalah benign prostatic obstruction. Namun sesungguhnya penyebab LUTS itu cukup kompleks, artinya LUTS juga bisa disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya infeksi saluran kemih, batu ureter distal,
gangguan otot detrusor, dan sebagainya. Jadi BPH hanya salah satu penyebab dari LUTS. BPH adalah diagnosis histopatologi yang artinya terjadi peningkatan jumlah sel epitel dan stroma prostat atau adanya hiperplasia sel-sel stroma dan sel epitel kelenjar prostat. Banyak faktor yang diduga berperan dalam pertumbuhan jinak kelenjar prostat. Penyebabnya adalah hormon androgen, estrogen, prolaktin, dan interaksi stroma epitel, neurotransmitter, pola diet, obesitas, mikrotrauma, inflamasi, dan aktivitas fisik diduga berhubungan dengan pertumbuhan sel kelenjar prostat secara tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi sel prostat untuk sintesis growth factor yang selanjutnya berperan dalam memacu terjadinya proliferasi sel kelenjar prostat. Pada dasarnya BPH tumbuh pada pria menjelang usia tua dan memiliki testis yang masih menghasilkan testosteron. BPH terjadi sekitar 70% pada pria berusia 60 tahun ke atas. Angka ini akan meningkat hingga 90% pada pria berusia di atas 80 tahun ke atas. Berikut adalah diagram sederhana yang bisa memberikan gambaran tentang hubungan LUTS, BPH, BPE, BOO. Istilah BPH sebenarnya adalah istilah histopatologis, yaitu adanya hiperplasia, sel-sel stroma, dan sel-sel prostat. Meskipun banyak pria di atas 40 tahun akan mengalami BPH, tidak semua akan bergejala LUTS yang mengganggu, dan hanya sekitar 50% yang akan menjadi benign prostatic enlargement atau BPE. BPE adalah istilah klinis yang menggambarkan bertambahnya volume prostat akibat adanya perubahan histopatologis yang jinak pada prostat. Diperkirakan hanya 50% dari kasus BPH yang berkembang menjadi BPE. Pria dapat mengalami BPE tanpa adanya LUTS, begitu pula sebaliknya. LUTS tidak selalu disebabkan oleh BPE. Pada kondisi yang lebih lanjut, BPE dapat menimbulkan obstruksi pada saluran kemih, dinamakan benign prostatic obstruction atau BPO. BPO sendiri merupakan bagian dari entitas penyakit yang mengakibatkan obstruksi pada leher kandung kemih dan uretra yang disebut bladder outlet obstruction atau BOO. BOO sendiri juga bisa muncul dengan atau tanpa LUTS dan dengan atau tanpa BPE. Pada BPH ada dua komponen yang berperan untuk terjadinya obstruksi, yaitu komponen mekanik yang terjadi akibat pembesaran volume prostat itu sendiri, dan komponen dinamis yaitu kontraksi otot polos pada prostat, yaitu uretra dan bladder neck. Kedua hal ini akan bermanifestasi menjadi gejala obstruksi. Adanya obstruksi yang berkelanjutan akan berdampak pada buli-buli, akan terjadi hipertrofi pada dinding buli-buli dan peningkatan kolagen sehingga menyebabkan penurunan komplain buli, menyebabkan instabilitas detrusor yang pada akhirnya akan menimbulkan gejala iritatif. Bagaimana menegakkan diagnosis pada pria dengan LUTS? Untuk mendiagnosis LUTS pada pria mulai dari memberikan kuesioner gejala, dalam hal ini IPSS atau International Prostate Symptom Score. Dilakukan pemeriksaan fisik urologi yang terarah, terutama pemeriksaan colok dubur. Pemeriksaan urinalisis untuk mencari ada tidaknya infeksi saluran kemih, hematuri, dan diabetes. Pemeriksaan darah untuk menilai penurunan fungsi ginjal, ada tidaknya peningkatan PSA, prostat spesifik antigen. Pemeriksaan USG urologi dan USG prostat secara transabdominal ataupun transrektal ultrasonografi prostat untuk menemukan kelainan yang ada di dalam kandung kemih maupun prostat. Kuesioner gejala diakui sensitif terhadap perubahan gejala. Skor gejala dapat mengukur LUTS dan mengidentifikasi jenis gejala yang dominan. Namun ini semua bukan penyakit yang terkait jenis kelamin atau usia tertentu. Direkomendasikan menggunakan kuesioner skor gejala yang divalidasi, termasuk penilaian gangguan dan kualitas hidup selama
penilaian Lutz dan untuk dievaluasi ulang selama dan atau setelah perawatan. Salah satu sistem skor gejala yang digunakan secara luas adalah International Prostate Symptom Score atau IPSS. IPSS telah dikembangkan oleh American Urological Association dan telah distandarisasi oleh World Health Organization atau WHO. Bagan volume dan frekuensi serta buku harian kandung kemih memberikan dokumentasi fungsi kencing secara real time dan mengurangi bias ingatan. Frekuensi volume chart selama 3 dan 7 hari memberikan pengukuran gejala kencing yang andal pada pasien dengan Lutz. Direkomendasikan menggunakan buku harian kandung kemih untuk menilai Lutz pada pria dengan komponen pengisian urin yang menonjol atau nokturia. Beritahu pasien untuk menyelesaikan buku harian kandung kemih setidaknya selama 3 hari. Pemeriksaan fisik merupakan bagian integral dari evaluasi medis pasien. Pemeriksaan rektal digital atau colok dubur dapat digunakan untuk menilai volume prostat, namun korelasinya dengan volume prostat sebenarnya buruk. Pemeriksaan colok dubur dapat menilai konsistensi prostat dan adanya nodul pada prostat yang merupakan salah satu tanda dari keganasan prostat. Pada pemeriksaan colok dubur juga perlu menilai tonus sphincter ani dan refleks bulbocavernosus yang dapat menunjukkan adanya kelainan pada lengkung refleks daerah sakral. Direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan colok dubur dalam penilaian Lutz pada pria. Urinalisis dengan dipstik atau sedimen dapat mengindikasikan infeksi saluran kemih, proteinuria, hematuria atau glikosuria yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Manfaat urinalisis lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Direkomendasikan untuk melakukan urinalisis pada pasien Lutz. Prostat spesifik antigen atau PSA disintesis oleh sel epitel prostat dan bersifat organ spesifik tapi bukan cancer spesifik. Kadar PSA dalam serum dapat mengalami peningkatan pada inflamasi setelah manipulasi prostat, misalnya biopsi atau tur prostat, pada retensi urin akut, kateterisasi, usia yang makin tua, dan keganasan prostat. PSA memiliki nilai prediksi yang baik untuk menilai volume prostat dan merupakan prediktor kuat pertumbuhan prostat. Baseline PSA dapat memprediksi risiko operasi terkait acute urinary retention dan benign prostate obstruction. Direkomendasikan untuk mengukur PSA untuk diagnosis kanker prostat yang akan mengubah manajemen terapinya. Lakukan pengukuran PSA jika membantu dalam perawatan dan atau proses pengambilan keputusan. Akurasi diagnostik uroplometri untuk mendeteksi BOO sangat bervariasi dan secara substansial dipengaruhi oleh nilai ambang batas. Spesifisitas dapat ditingkatkan dengan pengujian laju aliran berulang. Lakukan uroplometri dalam penilaian awal Lutz pria. Lakukan uroplometri sebelum perawatan medis atau tindakan invasif. Penilaian ukuran prostat dengan TRUS atau USG transabdominal penting untuk pemilihan intervensi dan sebelum pengobatan dengan 5-alfa reduktase inhibitor. Dengan TRUS prostat dapat dinilai volume prostat lebih akurat, ekostruktur jaringan prostat, ada tidaknya kalsifikasi dan tanda yang mengarah pada tumor prostat. Direkomendasikan untuk melakukan pencitraan prostat saat mempertimbangkan perawatan medis untuk Lutz pria, jika membantu dalam pemilihan obat yang tepat. Lakukan pencitraan prostat saat mempertimbangkan tindakan bedah. Untuk melengkapi diagnosis awal dan evaluasi terapi, maka pasien diminta membuat laporan bladder diary paling tidak selama 3 hari untuk mendapat gambaran frekuensi kencing, kapasitas kandung kemih, episode kencing, malam, dan kencing sehari-hari. Pemeriksaan uroplometri menilai pancaran kencing secara objektif, bisa menilai maksimal flow rate atau Kmax dan menilai compliance kandung kemih, sekaligus untuk menilai post-void residual urin.
Pilihan terapinya mulai dari terapi konservatif, kemudian terapi medikamentosa atau tindakan pembedahan, baik endoskopi atau operasi terbuka, dan terapi paliatif. Berdasarkan skor IPSS, maka untuk kategori ringan dengan skor kurang dari 7 cukup dilakukan terapi konservatif, yaitu observasi tanpa obat. Pada kategori sedang dengan skor IPSS 8-19 serta kategori berat dengan skor 20-35 maka bisa dilakukan terapi medikamentosa. Bila diberikan alpha blocker seperti tamsulosin atau 5-alpha reduktase inhibitor seperti dutasterid atau diberikan fitofarmaka. Bila dengan terapi medikamentosa gagal, tentu mesti dirujuk ke urologi untuk bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti uropulmetri, USG urologi, volume residual urin untuk menentukan indikasi tindakan bedah minimal invasif seperti TUR-P atau invasif dengan operasi terbuka prostatectomy transfisika atau prostatectomy retropubik. Berikut adalah algoritma manajemen BPH untuk dokter umum berdasarkan guideline dari IAUI. Poin yang penting di sini adalah IPSS dan Quality of Life Score untuk menentukan derajat LUTS. Pada LUTS ringan masih ada tempat untuk konservatif, sedangkan pada LUTS sedang berat bisa dengan obat-obatan atau tindakan invasif. Tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan kapan saatnya dirujuk ke urologi untuk penata laksanaan lanjutan. Pada pemeriksaan colok dubur, curiga ganas, PSA lebih dari 4, adanya hematuri, kencing disertai nyeri, adanya kelainan neurologis, kandung kemih teraba, fungsi ginjal abnormal, terdapat riwayat operasi urologi atau riwayat penyakit urologi sehingga perlu dirujuk ke dokter urologi. Berikut adalah guideline EAU terbaru untuk penata laksanaan LUTS pada pasien tanpa indikasi operasi. Penanganan secara konservatif bisa dilakukan pada pasien tanpa keluhan yang mengganggu. Pada pasien dengan keluhan yang mengganggu harus diperhatikan keluhan apa yang dominan. Pada pasien dengan dominan nokturi bisa dipertimbangkan pemberian vasopressin analog. Selain golongan alpha blocker, golongan antimuskarinik atau beta 3 agonis dapat kita berikan pada pasien dengan gejala storage. Dan pada prostat dengan volume lebih dari 40 cc dapat dikombinasikan dengan 5-alpha reduktase. Tentunya pemilihan pengobatan selain berdasarkan asesmen kita terhadap pasien juga harus berdasarkan preferensi pasien terhadap obat-obatan, ekspektasi pasien, dan perhatian terhadap efek samping obat. Berikut adalah jenis-jenis obat yang dipakai pada pengobatan BPH LUTS. Alpha 1 blocker bertujuan menghambat kontraksi otot polos prostat sehingga mengurangi resistensi tonus leher kandung kemih dan uretra. Sedangkan 5-alpha reduktase inhibitor untuk mengurangi volume prostat. Pada buli-buli terdapat reseptor muskarinik dan beta 3 adrenoseptor. Obat golongan anti-muskarinik dan beta 3 agonis berfungsi untuk menurunkan gejala pada fase storage. Fosfodiesterase 5 inhibitor bekerja dengan menurunkan tonus detrusor, prostat dan uretra dan meningkatkan perfusi darah pada saluran kencing ke bagian bawah. Pada slide berikutnya akan lebih banyak dibahas tentang tamsulosin dan mirabegron. Dapat kita lihat di sini bahwa alpha blocker direkomendasikan pada pasien dengan LUTS sedang sampai berat. Jika dibandingkan dengan placebo, alpha blocker efektif dalam menurunkan skor IPSS dan meningkatkan pancaran kencing. Namun harus diperhatikan juga efek sampingnya seperti hipotensi atau gangguan ejakulasi dan risiko terjadinya intraoperatif Fluffy Iris Syndrome. Berikut adalah beberapa jenis obat golongan alpha blocker. Secara garis besar dapat dibagi dua, subtipe non-selektif dan selektif. Alpha blocker non-selektif memiliki efek samping kardiovaskuler yang lebih berat karena reseptor alpha terdapat pada pembuluh darah. Dan ketiga obat yang selektif ini hanya tamsulosin yang memiliki formula yang sudah dimodifikasi untuk meningkatkan efektivitas perilisan obat di saluran cerna.
Berikut adalah meta-analisis yang membandingkan tamsulosin dengan obat alpha-1 blocker lain yaitu tirazosin, doxazosin, naftovidil, dan sildadosin. Dalam hal efikasi, semua obat tersebut memiliki efikasi yang sama baiknya. Namun jika dilihat dari angka efek samping, tamsulosin memiliki angka yang lebih rendah. Berikut adalah penelitian tahun 2011 di Jepang yang membandingkan tamsulosin dengan sildadosin pada pasien BPH. Penelitian ini membagi pasien menjadi dua kelompok, di mana satu grup mendapat terapi tamsulosin 1 kali 0,2 mg selama 4 minggu dan dilanjutkan dengan sildadosin 2 kali 4 mg selama 4 minggu. Dan satu grup mendapat terapi sildadosin yang dilanjutkan dengan tamsulosin. Primary endpoint-nya adalah obat mana yang menjadi pilihan pasien. Hasilnya menunjukkan bahwa dari kedua grup dan total populasi pasien, lebih banyak pasien memilih tamsulosin dibandingkan dengan sildadosin. Selain karena efikasi dan once daily treatment-nya, tamsulosin memiliki efek samping yang lebih sedikit. Bagaimana efikasi dan keamanan pemberian tamsulosin jangka panjang? Seperti kita ketahui, pasien BPH adalah pasien usia lanjut yang kebanyakan disertai penyakit penyerta seperti hipertensi. Dapat dilihat di sini simptom skor dan Kimex yang mengalami perbaikan, yaitu penurunan skor dan peningkatan Kimex. Setiap tahunnya terjadi perbaikan dari parameter ini dan terus bertahan sampai masa pengamatan 6 tahun. Kejadian efek samping pada pasien dengan penyakit penyerta tidak berbeda dengan pasien yang tanpa penyakit penyerta. Karena tamsulosin selektif terhadap reseptor subtipe 1A, maka risiko efek samping kardiovaskular lebih kecil dan interaksi dengan obat-obatan antihipertensi juga lebih kecil, sedikit. Bagaimana dengan data dari Indonesia? Berikut adalah penelitian oleh para ahli urologi Indonesia yang menunjukkan tamsulosin 0,4 mg memberikan perbaikan pada pasien LUTS karena BPH. Parameter yang digunakan adalah IPSS score, Quality of Life score, Kimex, dan Phosphate residual urine yang mengalami perbaikan secara signifikan. Tamsulosin konvensional diabsorpsi di saluran cerna tergantung dengan ketersediaan air, sehingga obat akan lebih banyak diabsorpsi di lambung dan usus halus dan akan berkurang di kolon yang kandungan airnya sangat sedikit. Karena itu dikembangkan formula OCAS atau Oral Control Absorption System. Formula OCAS menggunakan matriks gel yang menjamin kecukupan hidrasi obat sebelum mencapai kolon, sehingga obat tetap akan terabsorpsi dengan baik meski kadar air di kolon yang sedikit. Dapat dilihat dari grafik ini, tamsulosin konvensional mencapai peak plasma level pada jam ke-8 dan 10 dan diikuti dengan penurunan yang berlanjut sampai jam ke-24. Sedangkan tamsulosin OCAS menunjukkan kadar plasma yang menurun, namun kadarnya tetap konsisten dan bertahan sampai jam ke-24. Artinya, formula OCAS memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik daripada tamsulosin konvensional. Bagaimana cara kerja obat antimuskarinik, misalnya tolterodin, dan obat beta-3 agonis, misalnya mirabegron? Ada perbedaan cara kerja antara antimuskarinik dengan beta-3 agonis, yang mana keduanya bekerja pada detrusor buli-buli. Antimuskarinik akan mempengaruhi sistem parasimpatis yang akan mengurangi kontraksi involunter dari detrusor. Sedangkan beta-3 agonis akan bekerja pada sistem simpatis dengan berikatan dengan reseptor beta yang akan meningkatkan relaksasi detrusor. Kedua obat ini akan memperbaiki gejala storage dengan memperpanjang fase pengisian buli-buli, meningkatkan kapasitas pengisian buli-buli, dan menambah interval waktu antar miksi. Stephen A. Kaplan dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan membandingkan mirabegron beta-3 agonis dengan placebo sebagai terapi tambahan pada pasien BPH dengan overactive bladder, simptom yang mendapat terapi tamsulosin. Efikasi yang dinilai adalah perubahan jumlah frekuensi kencing per harinya. Dapat dilihat pada tamsulosin plus mirabegron terdapat penurunan jumlah
mg per hari jika dibandingkan dengan placebo. Terapi kombinasi pada BPH LUTS meliputi alpha-1 blocker dengan 5 alpha reduktase inhibitor dan alpha-1 blocker ditambah antimuskarinik. 5 alpha reduktase inhibitor seperti finasteride atau dutasteride ditambahkan pada pasien BPH yang memiliki risiko progresi, yaitu pada volume prostat lebih dari 40 cc. Penambahan 5 alpha reduktase inhibitor dapat mengurangi risiko terjadinya retensi urin akut. Sedangkan antimuskarinik atau tolterodin diberikan pada pasien dengan gejala steroid yang tidak mengalami perbaikan dengan monoterapi. Kombinasi ini efektif menurunkan frekuensi nokturii, urgensi, dan inkontinensia. Perkumpulan ahli urologi Eropa merekomendasikan terapi untuk pasien LUTS. Berdasarkan orientasi penyakitnya yang disebabkan oleh prostat, diberikan rekomendasi terapi alpha-1 blocker, misalnya tamsulosin, atau 5 alpha reduktase inhibitor, misalnya dutasteride. Berdasarkan orientasi pada gejala dibedakan menjadi untuk gejala fase voiding atau pengosongan kandung kemih direkomendasikan terapi alpha-1 blocker, misalnya tamsulosin, atau fosfodiesterase 5 inhibitor, misalnya tadalafil, disertai atau tanpa 5 alpha reduktase inhibitor, misalnya dutasteride. Untuk gejala yang dominan saat fase storage atau pengisian urin, direkomendasikan dengan obat antimuskarinik, misalnya tolterodin, atau beta-3 agonis, misalnya mirabegron. Untuk gejala pada fase pengisian bercampur gejala fase pengosongan, direkomendasikan obat alpha-1 blocker, misalnya tamsulosin, atau fosfodiesterase 5 inhibitor, misalnya tadalafil, disertai atau tanpa antimuskarinik, misalnya tolterodin, atau beta-3 agonis, misalnya mirabegron. Sebagai kesimpulan, gejala LUTS meliputi gejala obstruktif dan iritatif yang berkaitan dengan 3 fase gejala. Fase storage atau pengisian, fase voiding atau pengosongan, dan fase post-voiding atau setelah berkemih. Manajemen LUTS harus disesuaikan dengan penyebab LUTS. Pengobatan BPH LUTS tidak hanya berfokus pada prostat, tetapi juga pada struktur lain, misalnya buli-buli. Alpha blocker adalah terapi lini pertama untuk LUTS karena benign prostate enlargement atau benign prostate obstruction atau benign prostate hyperplasia. Di antara berbagai obat alpha-1 blocker, tamsulosin memiliki efikasi dan tolerabilitas yang baik. Terapi kombinasi pada LUTS karena prostat dengan volume lebih dari 40 cc adalah alpha-1 blocker ditambah 5 alpha reduktase inhibitor. Dan terapi kombinasi bila gejala pengisian yang dominan adalah alpha-1 blocker ditambah muskarinik reseptor antagonis atau ditambah beta-3 agonis. Aspek penting terapi BPH adalah meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.